Spesifikasi patung Garuda di IKN Nusantara, di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kaltim, didesain oleh Bapak I. Nyoman Nuarta, seorang desainer legendaris asal Bali, yang semua karyanya sudah sangat terkenal di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara. Istana Garuda dibangun dengan 4.855 helai selubung, di mana satu selubung mempunyai berat 0,3 ton. Total berat keseluruhan patung Garuda IKN ini mencapai 1,456 ton atau setara 290 ekor gajah, yang mesna tiap ekor mempunyai berat antara 300 hingga 500 kg. Istana Garuda terbuat dari 4.855 helai selubung yang terbuat dari kuningan dan perforated weathering steel. Biasanya disebut sebagai patina atau verdigris, yang terbentuk sebagai reaksi kimia dengan oksigen, air serta karbon dioksida di atmosfer. Istana Garuda diciptakan dengan konsep sebagai rumah yang terinspirasi dari sosok Garuda. Istana Garuda bukan hanya sebagai patung, tetapi merupakan bangunan fungsional yang memiliki kegunaan di dalamnya. Sementara patung Garuda raksasa sesungguhnya merupakan instalasi dari 4.650 bilah logam dari berbagai jenis. Sosok burung Garuda pada Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, bagian cangkangnya terdiri dari tembaga, kuningan, dan galvalum. Tembaga dan kuningan nantinya akan mengalami proses oksidasi, sehingga perlahan-lahan akan berubah warna menjadi hijau toska yang matang, kata I. Nyoman Nuarta. Patung Garuda IKN tersebut memiliki tinggi 77 meter dan sayap membentang sepanjang 177 meter dari ujung kanan sampai ujung sebelah kiri. Namun desain awal tersebut kemudian mengalami sejumlah beberapa tahapan, sampai menjadi desain akhir yang bentuknya identik dengan hasil pembangunannya. Pada realisasi akhir, pembangunan patung Garuda IKN dapat disimpulkan bahwa patung Garuda IKN berbeda dengan desain awalnya. Karya I. Nyoman Nuarta sudah sejak jauh-jauh hari, bahkan sudah banyak yang memprotes, khususnya dari kelompok-kelompok arsitek misalnya, Asosiasi Profesi Arsitek Indonesia, Green Council Indonesia, Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia, Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia, dan Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota, yang sempat speak up tentang rancangan I. Nyoman Nuarta. Kegagalan seniman I. Nyoman Nuarta dalam mewujudkan hasil akhir desain patung Garuda yang terletak di belakang Istana Garuda di Ibu Kota Negara Nusantara, yang pada awalnya digadang-gadang akan menjadi landmark yang membanggakan, sekaligus menjadi kado istimewa pada peringatan 79 tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Namun apalacur, bukannya apresiasi atau kekaguman apalagi pujian yang didapatkan, akan tetapi mendapat cibiran dari netizen. Bahkan bisa disebut, semua komentar yang muncul setelah patung Garuda tersebut, setelah tampak bentuknya, tidak ada satupun yang memuji, bahkan rata-rata mencemooh. Menurut Ketua Ikatan Arsitek Indonesia, I. Ketut Ranawiarca, perlunya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, agar menciptakan rasa kepemilikan bagi rakyat, termasuk prosedur tata cara dan urutan pembangunan. Meski sudah dimenangkan dalam sayembara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di tahun 2021, karena pembangunan patung tersebut dibangun dengan menggunakan uang rakyat dari hasil pajak masyarakat. Apalagi, anggaran pembuatan patung Garuda tersebut menghabiskan biaya sangat besar hingga mencapai senilai 2 triliun rupiah. Sebenarnya kalau mau jujur, I. Nyoman Nuarta juga tidak konsisten dengan jejak digital desain yang pernah digambarkannya pada Instagramnya sendiri. Karena sebagaimana yang sudah ditulisnya dan dipublikasikannya pada hari Kamis tanggal 1 April tahun 2021 lalu, I. Nyoman Nuarta telah merancang bahwa bulu-bulu pada masing-masing sayap Garuda
akan berjumlah 17 helai bulu, dan pada bagian ekor 8 helai bulu, pada pangkal ekor 19 helai bulu, serta pada bagian leher berjumlah 45 helai bulu, kata dia sendiri. Sekarang bagaimana realisasinya? Karena kalau menurut pandangan mata normal, yang tampak hanya masing-masing 4 sudut lancip di masing-masing bentangan sayapnya. Kalau ini mau diartikan sebagai angka 4 tambah 4 sama dengan 8 artinya, bulan Agustus, lalu di mana angka 17-nya dan angka 45-nya, sebagaimana lambang Garuda Pancasila. Kalaupun akhirnya Inyoman Nuarta bilang, ini bukan Garuda Pancasila, terus. Garuda apa? Bukankah tujuan patung itu untuk memvisualkan lambang negara Indonesia, bukan sekedar asal patung saja? Sekali lagi, kalau soal desain bangunan berbentuk burung, sebenarnya juga tidak murni 100% orisinal, karena meski berbeda posenya, patung burung raksasa sebelumnya sudah ada di Jatayu Art Center, negara bagian Kerala, India, yang memiliki panjang 61 meter dengan 21 meter dan lebar sayap 45 meter, sempat memperoleh predikat sebagai patung burung terbesar di dunia karena dibuat tahun 2011. Patung karya seniman India Rajiv Anchal ini menceritakan kisah Ramayana, di mana Jatayu berjuang melawan Rahwana saat berusaha menyelamatkan Sinta, meski akhirnya kalah dan tinggal satu sayapnya. Sebagaimana disampaikan juga oleh Dr. Reni Suwarso, dosen UI, serta Prof. Dr. H.M. Amin Rais dari UGM. Artinya, kalau hanya satu atau sekelompok kecil saja masyarakat yang tidak memahami karyanya, mungkin saja dia boleh begitu. Tetapi, kalau sampai semua komentar dan berpendapat negatif terhadap patung itu, siapa yang salah? Memang sebuah karya seni tidak bisa dinilai secara absolut hitam atau putih saja. Namun kalau sejak awal, dia sudah sering menjelaskan konsep dan rancangannya. Kemudian setelah karyanya jadi, untuk diimplementasikan, ternyata berbeda jauh dengan apa-apa yang pernah digembar-gemborkannya. Tentu hal ini yang menjadi catatan kritis terhadap kegagalan karyanya tersebut. Sekarang ini, Inyoman Nuarta justru tampaknya hanya mengklarifikasi di berbagai media, sebagai konsekuensi hasil karyanya yang menjadi bulian netizen, hingga jadi trending topik di berbagai platform tersebut.